Halo, saya Yosefina Rovintiwan Lai, NIM 240 301 020 642. Saya akan mempresentasikan tentang tugas perilaku organisasi. Yang pertama, soal 1, hubungan antara manusia dan organisasi. Manusia membutuhkan organisasi karena beberapa alasan seperti koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua, efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga, sumber daya dan infrastruktur. Yang keempat, pengambilan keputusan dan arah. Yang kedua, hubungan antara manajemen dan organisasi. Manajemen sangat penting dalam organisasi karena yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, pengarahan atau leading, yang keempat, pengendalian atau controlling. Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan organisasi. Beberapa alasan mengapa manusia membutuhkan organisasi antara lain. Yang pertama, kompleksitas tugas. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, tujuan bersama. Dan yang kelima, pencapaian efisiensi. Soal 2, problem 1. Cara perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global. Yang pertama, kolaborasi dan kerjasama multidisiplin. Kontribusi tim yang efektif dapat merancang solusi yang lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan banyak aspek yang sangat saling terkait, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan tren global yang terus berkembang. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Kontribusi tim yang adaptif dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dengan perkembangan pasar global. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Kontribusi dengan perilaku inovatif, tim dapat membantu perusahaan menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang atau bahkan menciptakan pasar baru. Yang keempat, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kontribusi peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui perilaku tim yang terstruktur memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas dan meningkatkan daya saing baik di pasar lokal maupun global. Yang kelima, kepemimpinan dan pengelolaan konflik yang konstruktif. Kepemimpinan yang kuat dan tim memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan bersama, mengelola konflik dengan cara yang konstruktif, dan mendorong semangat kolaborasi untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, keberagaman dan inklusi. Kontribusi tim yang inklusif mampu merancang strategi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar global serta memberikan solusi yang sensitif terhadap perbedaan budaya dan sosial yang ada di berbagai belahan dunia. Yang ketujuh, pengelolaan risiko dan pengembalian keputusan yang terinformasi. Kontribusi tim yang terampil dalam menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang cerdas akan membantu perusahaan untuk menghindari atau memitigasi risiko yang berasal dari faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan regulasi, atau perubahan dalam rantai pasokan internasional. Yang kedelapan, fokus pada tujuan bersama dan visi jangka panjang. Kontribusi tim yang fokus pada tujuan bersama dan visi jangka panjang akan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang, menjaga konsisten dalam pencapaian tujuan dan memastikan bahwa perusahaan tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Soal 2, problem 2, cara perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan dan contohnya. Yang pertama, fokus pada tujuan bersama. Contoh, sebuah tim yang dibentuk untuk menangani pengembangan produk yang bertujuan untuk menciptakan produk yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Contoh, di dalam perusahaan manufaktur terdapat wadah yang terdiri dari tim produksi, tim R&D atau penelitian dan pengembangan, dan tim pemasaran yang bekerja untuk memastikan kualitas produk terjaga, biaya produksi efisien, dan produk dipasarkan dengan tepat sasaran. Yang ketiga, menghargai keragaman dan inklusi.
Contoh, perusahaan seperti Microsoft dan IBM secara aktif mengembangkan kebijakan keragaman dan inklusi dengan menyediakan pelatihan kesadaran keberagaman dan memastikan bahwa semua karyawan merasa dihargai dan diterima. Yang keempat, fokus pada pengembangan karyawan. Contoh, perusahaan seperti Adobe menerapkan program Adobe Kickstart yang memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka, baik itu keterampilan teknis maupun software skills, melalui berbagai pelatihan dan workshop. Yang kelima, membangun kepercayaan dan penghargaan. Contoh, perusahaan yang seperti Salesforce memiliki sistem penghargaan yang kuat untuk karyawan berprestasi dengan berbagai penghargaan dan insentif yang mendorong mereka untuk terus memberikan kinerja terbaik. Soal 2, problem 3, cara menciptakan iklim dan budaya organisasi yang ideal. Yang pertama, menetapkan nilai dan visi yang jelas. Yang kedua, komunikasi terbuka dan transparansi. Yang ketiga, menghargai keberagaman dan inklusi. Yang keempat, fokus pada pengembangan dan karyawan. Yang kelima, membangun kepercayaan dan penghargaan. Yang berikut, cara menciptakan iklim dan budaya organisasi yang ideal. Perubahan teknologi yang digitalisasi, kolaborasi yang lebih efektif, respons terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Contoh pengembangan budaya dan struktur yang sukses. Yang pertama, Google, Netflix, dan Zappos. Yang berikut soal 3, struktur organisasi perusahaan tersebut dan jelaskan fungsi dari setiap bagiannya. Yang pertama, struktur CEO. Yang kedua, COO. Yang ketiga, divisi manufaktur. Yang keempat, divisi pemasaran. Dan yang kelima, divisi SDM dan hukum. Itu terdapat HR atau legal division. Soal 4, mengapa memahami sikap karyawan itu penting? Yang pertama, dampak terhadap kinerja dan produktivitas. Yang kedua, pengaruh terhadap tim dan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan keputusan dan retensi karyawan. Yang keempat, menangani konflik secara efektif. Yang berikut, cara memotivasi karyawan. Yang pertama, memberikan penghargaan dan pengakuan, memberikan tantangan dan kesempatan berkembang, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan, memberikan tujuan yang jelas dan relevan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan otonomi dan kepercayaan, menawarkan insentif ekstrim. Yang berikut, pemahaman tentang peran motivasi dan dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menurunkan absensi dan turnover. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pekerjaan. Dan yang keempat, menciptakan budaya positif. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.